NTT merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah laut itu 200.000 km persegi. Dan ini tersebar di seluruh wilayah NTT yang terdiri dari 22 kabupaten kota. Ini memiliki dikelilingi oleh daerah perairan laut, dan itu memiliki potensi bukan saja untuk rumput laut, tetapi juga untuk ikan dan biota laut lainnya. Ini potensi yang harus kita dorong dan kembangkan. Dari presentasi yang ada, itu presentasinya masih sangat kecil. Nah, padahal pada satu sisi kita berkeinginan untuk memberikan kontribusi dari sektor perikanan kepada nasional ini sangat besar. Oleh karena itu, maka kami berharap kerjasama vertikal antara pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini dapat berjalan dengan kolaborasi sinergitas dengan mulai dari masyarakat sampai dengan pemerintah, dengan lembaga swasta, lembaga perguruan tinggi. Ini yang sedang kita membangun di sini, sehingga kita bisa memberikan kontribusi baik itu ikan maupun rumput laut secara nasional. Nah, saya kira ini kita harus dorong. Bagaimana padahal kebutuhan akan rumput laut begitu tinggi, luas cakupan wilayah kita yang bisa ditanami rumput laut dan bisa budidaya rumput laut ini begitu hebat. Nah, rumput laut yang ada juga ada kelas-kelas, ada warna yang coklat, ada merah, ada yang bentuk seperti anggur yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ini apabila terjadi kolaborasi sistem yang baik, maka diharapkan pasti NTT akan menjadi salah satu provinsi dengan menyumbang baik konsumsi ikan nasional maupun rumput laut. Ya, saya kira ini tergantung di sistem. Sekarang kita lagi upaya untuk membenahi semua sistem, sehingga sistem mulai dari hulu, on farm sampai dengan hilir, itu harus dalam satu mata rantai sistem yang baik. Sehingga kita bisa menghasilkan PAD, tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat petani nelayan. DKP sementara melakukan penyempurnaan terhadap sistem yang sudah dilakukan. Misalnya kita akan bekerja sama dengan sebuah lembaga perguruan tinggi yang ada fakultas perikanannya. Kenapa? Karena secara keilmuan, secara akademis, secara kajian, riset dan lain-lain, itu domainnya perguruan tinggi. Kita fungsi fasilitator dan regulator, ini kita akan memainkan fungsi itu. Bagaimana dengan off-taker, processingnya? Bagaimana dengan hulunya? Yang tadi saya sebutkan dengan mulai dari hulu, on farm sampai dengan hilir. Ini kalau kita laksanakan dengan baik, saya kira ini akan berhasil dengan baik. Dan tujuan utama bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat nelayan, dapat dipush dengan kencang dan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Saya ingatkan bahwa dalam kondisi COVID saja, Provinsi NTT bisa mengalami pertumbuhan 4% di kuartal kedua. Dan ini saya kira prestasi secara nasional. Kenapa pariwisata sebagai pramover? Dengan pariwisata sebagai pramover diharapkan pariwisata mampu menarik gerbong-gerbong lain dan juga mendorong gerbong lain untuk bersama-sama bangkit menuju sejahtera. Ya, saya kira ini tergantung sentuhan. Begitu kita ada sentuhan yang terstruktur dan tersistem, maka pasti petani nelayan akan bersemangat. Sangat tergantung dari perhatian. Kita harus melakukan dengan love. Ada kecintaan dalam diri kita untuk bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, dan bisa menjadi bagian daripada petani nelayan. Itu akan membuat lompatan-lompatan yang sangat signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. BKKPN Kupang mengelola ada 8 kawasan, salah satunya di TNP Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian juga ada di TWP Gili Matra di Lombok, kemudian
TWP Kapoposang di Sulawesi Selatan, TWP Laut Banda di Maluku, Suaka Alam Perairan itu Aru Tenggara itu di Maluku juga, kemudian SAP Raja Ampat, SAP Waigeo itu di Papua Barat, dan TWP Padaido itu di Biak, Papua. Itu 8 kawasan yang kami kelola, dan yang paling besar dari 8 kawasan itu adalah di TNP Laut Sawu. Itu kurang lebih 3,35 juta hektar, melingkupi 10 kabupaten, mulai dari Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rotendao, Saburai Jua, kemudian Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai, dan Manggarai Barat. Itu kabupaten yang masuk dalam TNP Laut Sawu. Secara khusus TNP Laut Sawu dibentuk itu sebenarnya untuk melindungi jalur migrasi paus sebenarnya. Tapi di luar potensi itu juga ada ekosistem, 3 ekosistem penting, ekosistem pesisir yang memang harus juga dilindungi. Ada terumbu karang, ada lamun, dan mangrove. Itu target konservasi utama juga yang dikelola BKKBN Kupang, yang itu sangat erat kaitannya dengan perikanan. Jadi bagaimana kawasan konservasi mendukung perikanan itu ada di TNP Laut Sawu. Kalau yang di dasar biasanya dia pasang di daerah lamun. Nah, kadang lamun itu bisa jadi masalah bagi mereka karena bersaing ya sama sesama tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi dan sebagainya, itu bersaing dengan lamun. Makanya kadang lamun itu malah dibersihkan, padahal satu ekosistem penting untuk perairan, untuk perikanan. Kemudian yang apung juga begitu. Terkadang jangkarnya itu menggunakan karang, memanfaatkan karang diambil untuk dijadikan jangkar. Nah, yang kemudian juga yang apung dia biasanya menggunakan botol-botol bekas. Ya memang itu kalau kita lihat kan memang dari sisi operasional cost-nya itu lebih murah daripada dia menggunakan pelampung yang harganya lebih mahal dan bisa jangka panjang. Tapi kalau ini dengan murah dia bisa margin keuntungannya akan lebih besar. Nah itu yang kita kontrol, terutama kalau yang botol-botol itu bagaimana pasca penggunaannya, tali juga begitu, karena kalau setelah dipakai tidak hanya disebar begitu saja, ini dampak ke lingkungannya dan biota itu juga cukup besar. Dari keinginan kami, pengelola kawasan, yang jelas karena ini komoditas unggulan yang bisa dikembangkan oleh masyarakat, dan kami dari Balai untuk juga selalu dipertanyakan apa manfaat ekonomi dari kawasan untuk masyarakat. Ya ini salah satunya yang bisa kita kita perlihatkan, kita tunjukkan dengan itu tadi ramah lingkungan, dan kita harapkan juga apa yang dihasilkan, produk apapun, perikanan, budidaya yang keluar dari kawasan konservasi, kita harapkan punya label yang bagus, dan label itu bisa meningkatkan nilai harganya. Nah kita harapkan seperti itu, tapi itu mungkin masih jangka panjang, karena di nasional sendiri juga atau mungkin di kalangan masyarakat sendiri itu belum menjadi perhatian begitu. Jadi yang di dalam kawasan dengan yang di luar kawasan sama saja, karena barangnya juga sama begitu. Padahal kalau kita lebih telisik lebih dalam lagi, ternyata aspek lingkungan keberlanjutan sebenarnya itu lebih kuat di situ.
Ya kalau musimnya dia bagus tuh kita panen tuh sekali panen tuh bisa 2 ton. Tapi kalau kurang bagus tuh 1 ton saja. Biaya sekolah anak-anak, biaya dalam rumah tangga, keluarga bisa membantu. Dia sangat membantu ekonomi dalam rumah tangga. Nama saya Miguel Kiuk, Desa Onaek, Kecamatan Kupang Barat. Kita di sini rata-rata petani rumput laut. Kalau kita sudah 12 tahun menjadi petani rumput laut. Kalau kita punya sendiri yang ada tuh 225 tali. Kalau kita yang kerja di sini ada sekitaran 70-an lebih. Ya kalau musimnya dia bagus tuh kita panen tuh sekali panen tuh bisa 2 ton. Tapi kalau kurang bagus tuh 1 ton saja. Nah, dan kita punya pengirimannya tuh kita kirim ke Surabaya. Kalau cerita untungnya dari rumput laut itu lumayan. Artinya bisa menghidupi kebutuhan keluarga lah. Ada juga susah, ada juga sulit juga. Kalau susahnya itu kalau kita di musim hujan. Dan kalau tidak yang enak ya musim-musim gini lah. Tidak ada badai, tidak ada ini gelombang gitu. Ya kita di sini semua barangnya kita semua hancur, tidak ada yang ketinggalan. Butuhnya kembali kita 2 bulan. Baru sementara ini kita baru mulai lagi baru untuk pembuatan bibit. Ya kita juga minta terima kasih dari adanya bantuan kita sudah berupaya untuk budidaya. Namun dalam perjalanannya kita yang tadi saya sampaikan bahwa begitu barangnya sudah mau siap dipanen, adanya badai jadi hancur semua yang kita mau panen tidak dapat lagi. Kita sementara ini dalam keadaan berat juga karena bibitnya juga sudah susah. Harus siap karena inilah kita punya kebutuhan sehari-hari. Kalau di sini kita rasa bahwa terlalu bagus karena sejak dari dulu begitu adanya tumpahan minyak memang rusak total. Tapi sampai sekarang kita mulai dapatnya bibit tidak pernah rusak, malahan tambah bagus lagi. Ya kita punya harapan besar kepada pemerintah. Kita mengharapkan kalau bisa membantu kami dalam bentuk bibit karena di sini kami rata-rata petani di sini cukup membutuhkan karena adanya badai seroja kita di sini ada kendalanya bibit. Mungkin itu harapan kami. Nama saya Aranti Kaimeni, tinggal di Desa Onaek, Kecamatan Kupang Barat, pekerjaan pembudidaya rumput laut. Kelompok di sini ada 5 kelompok dan kalau dari kelompok saya nama Dalek Esa. Dengan anggota cuma 8 orang karena yang lain tuh 11-an. Biasa dari 500 sampai 1 juta ke atas penghasilan setiap bulan.
bisa dipakai untuk warung. Biaya sekolah anak-anak, biaya dalam rumah tangga, keluarga bisa membantu. Dia sangat membantu ekonomi dalam rumah tangga. Pembagian bibit waktu itu harus bagi merata. Kalau 100 kilo semua dapat 100. Semua dibagi baru diikat masing-masing, ditanam sendiri. Dijualnya ada di sini cuma 2 pengumpul. Ada yang ke Bapak Miguel, yang separuh yang suka ke satu ya. Ini pengumpul 2 orang. Sekarang ini bagus, tapi biasa di pun duka tuh di bulan 10 tuh biasa penyakit ais-ais. Dia biasa rusak. Nanti kalau musim hujan dia sudah nanti anakan ini bibit ini biasa susah. Karena dia semua jadi tapi dia pun biasa susahnya di bibit itu waktu semua jadi tuh. Tapi kalau sekarang ya lumayan. Kalau harapan saya ke depan mungkin dari pemerintah bisa kasih kita bibit yang baru. Karena sekarang di sini nih sakol yang kata minta bibit baru lagi. Mungkin dari pemerintah bisa membantu ke depan kasih ganti bibit. Karena di sini bibit yang baru pemerintah kasih tuh kan dia dari laut lain jadi dia bagus. Jadi mungkin ke depan harapan kami sebagai petani rumput laut mungkin ada bibit yang lebih bagus lagi, bibit baru lagi, mungkin bisa membantu perekonomian petani di sini. Daya tarik terkait dengan tempat wisata Wesina, mungkin salah satu airnya sangat bersih sekali, air lautnya. Saya akan menjadi pembudidaya rumput laut untuk selamanya, karena rumput laut ini kan tidak pekerjaan yang bagi saya pekerjaan malas gitu. Nama saya Octav Alexander Saketu. Pekerjaan sehari-hari pembudidaya rumput laut. Mayoritas para masyarakat di sini ada 2 dusun, bahkan ya 3 dusun lah. Tapi yang dusun 3 itu di pantai selatan budidaya rumput lautnya. Tapi khusus di Wesina ini dusun 1 dan dusun 4 Panaf yang membudidaya rumput laut di sini. Di sini daya tarik terkait dengan tempat wisata Wesina, mungkin salah satu airnya sangat bersih sekali, air lautnya. Itu sangat bersih sekali, terus pasir putih yang indah. Dan di sini ada, karena ekowisata, jadi kita ada juga dengan dalam lingkup pekerjaan budidaya rumput laut. Jadi di sini pengunjung kadang datang ke sini kan bisa menikmati, mungkin waktu pulang bisa bawa oleh-oleh rumput laut. Kalau saya di sini, saya punya tali itu memang itu agak pendek, cuman 60 meter. Itu per tali itu kalau kering itu 10 kilo. Jadi kita hitung rata-rata per kilo, 1 tali per kering itu, kalau dijemur kering itu 10 kilo. Terus kita jualnya ke pengumpul di sini.
kita tidak langsung ke kota. Kalau untuk rumput laut ini sangat menguntungkan sekali karena bisa menjamin kebutuhan kami sehari-hari. Kurang lebih ya 3 juta, 4 juta dalam sebulan itu kita hitung rata-rata. Tergantung, itu pun tergantung kalau tidak ada gelombang atau penyakit ISS lainnya. Kami kemarin per tanggal berapa ya, tanggal 4 atau tanggal 5 itu waktu seroja, wah di sini kami jujur saja pembudidaya rumput laut semua kena dampaknya. Semua rumput laut itu naik ke darat, maksudnya naik ke pinggir pasir karena karena akibat dari seroja itu gelombang semakin tinggi, semua rumput laut itu jatuh terlepas dari talinya. Jadi kemarin memang kita semua pembudidaya rumput laut itu panen raya lah di pinggir pasir gitu. Iya, semua rusak, Pak. Kalau kunjungan di wisata Pantai Waisina, ini pengunjungnya itu dari orang lokal khususnya di sekitar area Kupang. Untuk per bulan itu pengunjungnya bisa 5.000 lebih. Itu pun tergantung. Pengunjung sedikit itu terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nanti kalau sudah di bulan April sampai dengan Desember itu pengunjungnya sangat banyak sekali. Kalau pendapatannya kita hitung rata-rata saja itu per bulan itu bisa sekitar 6 atau 7 juta. Saya akan menjadi pembudidaya rumput laut untuk selamanya karena rumput laut ini kan tidak pekerjaan yang bagi saya pekerjaan malas gitu. Habis ikat kita lepas ke dalam, kemudian 2-3 hari kita kontrol pun itu tetap dia bertumbuh gitu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua instansi pemerintah baik non pemerintah yang sudah membantu kami di wisata Waisina, bahkan pembudidaya rumput laut di sini baik dari pemerintah desa, LSM Bengkel Apek, TNC, IAPK, terus dari BKKPN, dan semua instansi KKP yang sudah sangat membantu kami dan instansi lainnya yang mungkin tidak kami sebutkan. Terima kasih atas semua bantuan yang sudah merubah wajah Desa Levo Leapus di wisata Waisina. Terima kasih.